Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haswa Delia, mahasiswa di Universitas Mega Buana Palopo, program studi kebidanan dengan NIM D2206004. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Kasmayani SST MKEP selaku dosen pengampu. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus rujukan. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pelayanan pasien rujukan merupakan pelayanan yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini terkait dengan penanganan awal pasien secara baik, cepat, dan tepat. Apabila penanganannya tidak dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan akan memberikan dampak pada pasien, yaitu berupa keterlambatan dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien yang masuk rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi. Di sini saya mengambil contoh kasus mengenai seorang wanita berusia 35 tahun dengan usia kehamilan 20 minggu datang ke pusat kesehatan dengan keluhan kelebihan berat badan yang signifikan atau obesitas sebelum dan selama kehamilan. Ia juga mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, nyeri punggung, dan kekhawatiran mengenai dampak obesitas pada kesehatan ibu dan janin. Nah, setelah itu, petugas kesehatan melakukan evaluasi terhadap kondisi ibu hamil. Tindakan yang telah dilakukan yaitu mendata pasien dan dilakukannya pemeriksaan berat badan dan IMT, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan riwayat makanan dan gaya hidup, pemeriksaan kadar gula darah, dan pemeriksaan fungsi tiroid jika relevan. Nah, setelah itu, ibu tersebut direkomendasikan untuk dirujuk ke dokter spesialis kebidanan dan penyakit kehamilan atau biasa disebut dengan obstetri dan ginekologi atau tim perinatologi untuk penanganan lebih lanjut. Nah, disarankan pendekatan manajemen obesitas yang holistik melalui asupan makanan seimbang, aktivitas fisik yang sesuai, dan dukungan psikologis. Diskusikan kemungkinan risiko dan komplikasi terkait obesitas selama kehamilan dan persalinan. Nah, dalam contoh kasus ini, seorang ibu hamil dengan obesitas yang signifikan yang mengalami kesulitan dan kekhawatiran terkait kondisinya dirujuk ke dokter spesialis kebidanan dan penyakit kehamilan atau tim perinatologi. Nah, rujukan dilakukan untuk mendapatkan manajemen obesitas yang tepat dan penanganan yang komprehensif selama kehamilan. Sebelum merujuk, konsultasikan terlebih dahulu dengan spesialis kebidanan atau perinatologi tempat ibu akan dirujuk. Sertakan salinan catatan medis, hasil pemeriksaan, dan surat rujukan saat ibu dirujuk. Setelah itu, komunikasikan lanjutan antara rumah sakit atau tempat ibu dirujuk untuk memastikan penerimaan yang baik dan koordinasi penanganan yang optimal. Jangan lupa bahwa penanganan obesitas pada ibu hamil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu. Rujukan dan penanganan sebaiknya dilakukan oleh profesional kesehatan yang berpengalaman dalam kebidanan dan penyakit kehamilan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.